Sudah Bu, sudah Bu. Tolong diperhatikan baik-baik. Baik, untuk materi hari ini adalah tentang teks prosedur bab pertama. Kemarin sudah Ibu bagikan materi kan di modul SMK. Kamu mungkin sudah membacanya. Jadi bab pertama itu adalah tentang teks prosedur. Kamu bisa baca kan? Bisa kelihatan kan? Bisa, Bu. Jadi materi pertama adalah tentang teks prosedur. Sebelum ke materi, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kamu bisa mengonstruksikan informasi atau menemukan bagian-bagian informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, kamu bisa merancangnya. Jadi nanti setelah pembelajaran kita hari ini, kamu bisa menemukan informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan, serta merancang teks observasi baik secara lisan maupun tertulis. Paham? Oke, lanjut. Nah, sudah sering lihat yang seperti ini kan? Mungkin banyak juga tentang masker ada di pinggir-pinggir jalan. Inilah yang disebut dengan prosedur atau petunjuk. Biasa kita sebut petunjuk. Biasanya juga itu biasa disebut dengan macam-macam ya sebutannya. Ada sebutannya itu tips misalnya, atau cara. Ini cara mencuci tangan sesuai rekomendasi WHO. Kemudian ada juga yang bilang itu kiat-kiat misalnya, atau resep untuk melakukan memasak sesuatu itu disebut juga dengan teks prosedur ya. Jadi prosedur atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, ini contoh dari teks prosedur tapi bentuknya gambar ya. Ini baru prosedurnya, langkah-langkahnya, belum bentuk teks secara rinci ya. Nah, kemudian lanjut ke teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah, secara tepat, secara berurutan. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan berurutan, sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Nah, biasanya terdapat pada tulisan mengandung cara, tips, atau tutorial. Nah, terus biasanya juga dalam teks prosedur itu ada yang namanya kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan yang dibahas pada teks, agar kamu yang membaca bisa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, contohnya seperti tadi. Cara cuci tangan. Mana Bu kata imperatifnya? Nih, contoh. Basahi tangan dan tuang, atau oleskan sabun di telapak tangan. Berarti kamu diminta untuk membasahi tanganmu atau mengoleskan sabun di telapak tangan. Kemudian letakkan telapak tangan. Nah, berarti kamu diminta untuk meletakkan telapak tangan. Nah, ada kata letakkan. Nah, ada imbuhan kan di situ yang berarti kata perintah. Ada basahi yang ditambahi dengan imbuhan i agar kamu melakukan apa yang diminta. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai kata perintah. Oke, kita masih menjelaskan tentang teks prosedur dulu. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan sesuatu langkah demi langkah sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian sampai sini paham kan? Atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Paham Bu. Paham? Sudah dicatat teks prosedur itu apa ya? Ya, Bu. Belum Bu, belum. Sudah Bu, di screenshot. Kemudian ada tujuan teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memudahkan si pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah dari isi teks
yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Seperti tadi Ibu bilang bahwa teks prosedur itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan petunjuk langkah demi langkah agar si pembaca bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh petunjuk tersebut, ya. Oke, lanjut ke contoh teks prosedur. Kelihatan enggak contohnya? Kalau yang tadi kan gambarnya. Nah, yang sekarang ini adalah contoh teks prosedurnya. Nah, kalau yang tadi gambarnya, ini contoh teks prosedurnya. Ini sama ya, cara mencuci tangan yang benar dengan 7 langkah menurut WHO. 8 deh, bukan 7 nih, salah. 8 langkah menurut WHO untuk mencegah corona COVID-19. Nah, bedanya apa sama yang digambar? Nah, kalau yang digambar itu langkah-langkahnya saja. Nah, kalau misalnya teks prosedur bentuknya seperti ini, bentuknya teks, kemudian ada penjelasannya dulu nih. Nah, ada penjelasannya dulu. Cara mencuci tangan itu kenapa sih kita harus mencuci tangan gitu? Nah, kenapa harus 8 langkah? Itu tuh saran dari siapa? Siapa yang mencetuskan? Nah, itu dijelaskan di sini nih. Di sini ya. Di sini nih. Nah, ini yang menjelaskan. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah. Nah, kalau tadi di gambar itu tidak dijelaskan kenapa kita harus mencuci tangan. Nah, kenapa harus ada langkah-langkah tersebut. Nah, tugasnya teks prosedur adalah menjelaskan kenapa kamu harus mencuci tangan, kenapa kita harus melakukan petunjuk tersebut. Nah, inilah penjelasannya atau yang disebut dengan pernyataan umum. Dijelaskan dulu. Jadi yang meminta untuk mencuci tangan dengan cara 8 langkah itu adalah WHO. Dia menyarankan untuk kita melakukan mencuci tangan dengan benar agar kita bisa tidak terkena penyebaran virus corona. Dijelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan pernyataan umum. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, kalau tujuan pembelajaran kita supaya kamu tahu yang mana pernyataan umum, yang mana langkah-langkah. Nah, kalau yang ini langkah-langkah namanya basahi tangan, tuang atau oleskan, kemudian tampukkan kedua telapak tangan atau apa tadi itu letakkan, tampukkan. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau ini namanya langkah-langkah ya, 1, 2, 3 sampai 8 ini namanya langkah-langkah. Nah, sedangkan yang di atas ini namanya pernyataan. Pernyataan umum itu adalah penjelasan kenapa kita harus melakukan petunjuk tersebut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dibuka speakernya. Ada pertanyaan nggak? Kurang jelas atau kecepatan bagaimana? Kecepatan, Bu. Kecepatan. Dua-duanya. Oke, sekarang Ibu tanya, yang kecepatan yang mana? Yang ini, yang contoh tadi, Coba perhatikan contoh pertama ya. Ini kan bentuknya gambar. Terus ada langkah-langkah cara mencuci tangan sesuai rekomendasi WHO. Nah, kalau ini namanya gambar petunjuk. Nih kalau ini cuma gambar petunjuknya saja. Kenapa kamu harus melakukan cuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Nah, kalau teks prosedur bentuknya itu teks seperti ini, nggak ada gambarnya, tapi ada penjelasannya atau pernyataan umumnya dulu sebelum masuk ke langkah-langkah. Nah, yang ini langkah-langkahnya ya. Sama kan seperti yang tadi? Halo. Ibu. Sama kan seperti yang tadi yang digambar? Sama kan? Iya, Bu. Nah, cuma bedanya Iya, Bu. kalau yang tadi bentuknya gambar, yang ini bentuknya teks. Nah, tertulis gitu nah. Tertulis dan tidak ada gambarnya. Itu namanya teks
prosedur. Nah, di atas sebelum sampai ke petunjuk atau langkah-langkah yang ini, yang 1, 2, 3 sampai 8, di atasnya itu diberi dulu penjelasan kenapa kita harus melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, inilah penjelasannya. Kenapa kita harus melakukan langkah-langkah tersebut? Karena saran dari WHO, kemudian agar kita tidak tersebar virus corona. Paham? Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Teks prosedur. Ada pertanyaan nggak mengenai teks prosedur? Sampai di sini dulu deh, supaya lebih gampang dan lebih enak. Ibu nggak akan berlama-lama ya, kita cuma 15 menit aja ini. Sampai di sini, setelah ini Ibu akan memberikan kamu tugas. Paham? Kira-kira kalau Ibu kasih tugas, kamu bisa ngerjakan apa enggak? Bisa lah, Bu. Bisa. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ibu lanjut ke tugas supaya kita nggak lama-lama. Karena kasihan juga kan sama paket data kamu yang cuma Ya Bu, jaringan juga jelek Bu. Iya, jaringan juga nggak karu-karuan. Nanti Ibu akan coba simpan di channel YouTube Ibu. Nanti kamu tonton sendiri kalau memang masih belum paham ya. Iya. Ini Iya, tugas kamu itu silahkan buka Google Classroom seperti biasa ya, buka Google Classroom. Ya Bu. Buka tugas 1, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan di Classroom. Nah, pertanyaannya itu ini bentuknya. Teks tersebut menceritakan tentang apa, kemudian langkah-langkahnya, dan yang terakhir dapat dikatakan teks prosedur dijelaskan ya. Ya, tunggu sebentar ya. Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Oh iya, buka ujian. Iya kan, suaminya kan namanya ini, saya pernah ngantar itu katanya itu kan bagi PPKM, jadi nggak bisa sementara kita ngantar ke SMK sini, yang satunya bapak sampingnya kan Iya. Oke. Maaf ya, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Ya Bu. Nanti silahkan buka Google Classroom, buka tugas 1, kamu jawab pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan di sana. Ini sama dengan yang Ibu tuliskan di sana. Kamu cari, jelaskan teks tersebut menceritakan tentang apa, seperti Ibu tadi. Berarti yang tadi, kalau contoh berarti tadi menceritakan tentang cara mencuci tangan menurut WHO kan? Iya, Nah, Bu. kemudian langkah-langkahnya kamu tuliskan, langkah-langkahnya apa, kamu sebutkan di situ. Langkah-langkahnya Bisa diapain disingkatkan, aja. Bu. Nggak dijelaskan, cuman kamu tuliskan aja. Oh, iya, Bu. Tuliskan langkah-langkahnya saja. Kemudian yang terakhir, kira-kira teks tersebut bisa disebut dengan teks prosedur atau tidak? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Nah, terus nanti teksnya ada di gambar, di lampiran. Kamu tinggal buka aja di situ. Ada di lampiran, di gambar, kamu buka. Jadi Ibu nggak nge-share file, Ibu nge-share gambar supaya kamu lebih enak bukanya ya. Oh ya, ya. Oke. Tugas seperti biasa ditulis di buku tugas, kemudian dikirimkan fotonya ke Google Classroom. Tulis soal kok, Bu. Oke, Bu. Gak usah, langsung aja dijawab. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Ya, Paham? Bu. Paham, Bu. Paham Bu. Ini ada pertanyaannya? Iya. Baik, kalau begitu sampai sini aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.